Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Syarif Hidayatullah SPD dari MTS Nurul Huda Moga Pemalang, Jawa Tengah akan menampilkan praktek pengalaman lapangan dalam aksi 2 yang pertama. Mohon saran dan masukannya apabila ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah siap mengikuti pelajaran belum? Insyaallah. Kita bisa bertemu pertemuan pada pagi hari ini ya. Yang penting kita sebelum pembelajaran kalian harus makan dulu ya. Itu ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran silakan berdoa dalam hati saja ya semuanya ya. Berdoa mulai. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang letak geologis Indonesia ya, letak geologis Indonesia yang berpengaruh terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Kamu ngerti itu gambar apa? Bukan? Tumbuhan, flora dan fauna ya. Indonesia itu banyak sekali flora dan fauna karena tidak lepas dari kondisi geologisnya ya. Kondisi geologis itu apa? Siapa yang tahu? Ayo, kamu dengar kata geologis itu artinya apa? Siapa? Yo, ayo, siapa yang berani? Ya, baca yang keras. Geologis adalah tentang suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada di bumi. Bumi itu lapisannya banyak, tidak hanya satu ya. Ada batu, ada pasir, bawah lagi itu ada air, semuanya. Yang paling ujung dalam adalah magma ya. Nanti magma itu keluar lewat yang namanya gunung berapi. Ya, itu. Nanti pada hari ini kita akan bahas tentang geologis Indonesia ya. Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan, dampaknya terhadap flora dan fauna. Nanti penilaian kelompoknya berdasarkan nanti kerja bareng ya. Kerja bareng sama teman-teman kelompok ya. Kemudian individunya nanti akan dilihat dari satu hasil pengetahuannya kalian ya. Kemudian yang kedua dilihat dari keaktifan ya. Sering tanya, sering jawab, sering aktif dalam KBM itu nanti ada nilainya ya. Contoh gambar atau video ini gambar sudah kelihatan ya. Kita akan lihat di sini. Ini contoh, perhatikan ya. Gambar yang sudah disampaikan itu menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya tidak terlepas dari letak geologis Indonesia ya.
yang mana di Indonesia banyak sekali gunung berapi. Ya. Sekarang untuk membahas masalah ini, kalian duduk berkelompok, ya. Satu kelompok 5 sampai 6 anak, ya. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar letak geologis Indonesia dan pengaruhnya. Mari kita belajar bersama. Di sini ada 3 submateri yang akan dipelajari oleh anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu letak geologis, yang kedua letak geologis Indonesia, dan yang ketiga pengaruhnya. Kita pelajari submateri yang pertama, letak geologis. Di sini kita temukan ada sebuah gambar di samping kiri, yaitu gambar tempat di permukaan bumi yang atas dan bawahnya adalah strata batuan penyusun bumi. Dua gambar ini menjelaskan mengenai pengertian letak geologis. Mari kita baca bersama-sama. Letak geologis adalah suatu letak tempat di permukaan bumi yang ditinjau dari strata atau lapisan batuan penyusun bumi. Kesimpulannya, letak geologis itu letak suatu tempat yang ditinjau dari lapisan batuan penyusun bumi. Catat itu yang dari. Lanjut ke submateri yang kedua, letak geologis Indonesia. Masih di samping kanan kita temukan ada gambar peta geologi regional Indonesia. Di situ Indonesia terbagi menjadi 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng inilah menjadi salah satu pengertian dari letak geologis Indonesia. Mari kita baca bersama-sama. Letak geologis Indonesia adalah Indonesia berada di antara 3 pertemuan lempeng terbalik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Selain itu, letak geologis Indonesia juga berada di pertemuan sirkum pegunungan Mediterania dan sirkum pegunungan Pasifik. Gambar di sana bisa anak-anak lihat, ya. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, sampai ke Maluku itu adalah sirkum pegunungan Mediterania. Sedangkan dari Filipina, kemudian Sulawesi, sampai ke Maluku adalah sirkum pegunungan Pasifik. Nah, itu. Kita lanjut ke submateri yang ketiga, pengaruh letak geologis Indonesia. Di gambar bisa kita lihat ada 3 hal yang tertulis. Yang pertama, potensi sumber energi dan mineral, tanah subur, bencana alam tsunami. Lebih jelasnya, mari kita baca pada kolom di samping kanan. Pengaruh letak geologis Indonesia. 1. Memiliki banyak gunung api sehingga beragam potensi sumber energi dan mineral. 2. Beberapa tempat mempunyai jenis tanah vulkanik dan bersifat menyeburkan. 3.
mempunyai potensi terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gempa vulkanik, tanah longsor, dan tsunami pada daerah-daerah tertentu. Itu tadi 3 hal yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh letak geologis Indonesia. Yang mana? 1. Siapa yang mau Pertemuan bertanya? Galileo. Saya 2. mau bertanyakan. Dilaluinya sirkum pegunungan Ya, silakan. berangnya sirkum pegunungan Pasifik, sehingga menyebabkan terjadinya 3 hal tadi. Potensi sumber energi dan mineral. Tanah Indonesia menjadi subur, tapi Indonesia juga berpotensi bencana alam, gempa bumi, gempa vulkanik, hingga tsunami. Itu tadi pengaruh letak geologis Indonesia. Silakan adik-adik belajar lagi lebih dalam dengan mengulang dari awal. Ayo silakan, ya silakan. Yes, berani yes. Ya, silakan semuanya di sini perhatikan hasil kelompok diskusi ini apa? Ini, ayo, apa? Tapi secara umum Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan. Ya, pegunungan apa itu namanya? Sirkum Mediterania sama Sirkum Pasifik. Ya. Kemudian dampak positifnya dari gunung berapi, ya, geologis yaitu 1, menyuburkan tanah, ya. Kemudian yang kedua, bahan tambang melimpah, ya. Kemudian memiliki sumber daya batu bara melimpah. Batu bara manfaatnya untuk bahan bakar kereta api. Kemudian hasil laut melimpah, ikan, cumi, ya, karang, itu semuanya melimpah karena kita terletak di antara 2 jalur pegunungan. Kemudian ada negatifnya, ya. Indonesia sering mengalami gempa, ya, gempa bumi. Kemudian di sana disebutkan Indonesia rentan bencana tsunami, letusan gunung berapi, ya, itu sudah terjadi. Kemudian yang keempat, bahwa Indonesia dilalui atau dibagi menjadi 3 wilayah fisiografis, ya. Dataran Sunda itu antara Pulau Jawa dengan Pulau Pulau mana? Sumatera. Kemudian dataran peralihan Laut Dalam meliputi Sulawesi, ya, Indonesia Tengah. Dan dataran Sahul meliputi Indonesia Timur, ya, Papua, Maluku itu masuk dataran Sahul lautnya, ya. Kemudian di sana disebutkan banyak sekali contoh hasil-hasil sumber daya alam di sekitar tempat kalian tinggal. Tadi surga, pasir, batu, ya, semuanya manfaatnya untuk manusia. Nanti pertemuan depan kita akan bahas tentang letak astronomi Indonesia, ya. Kalian nanti boleh mempelajari dulu di pondok tentang materi yang sudah hari ini, ya. Nanti kita akan beri soal untuk penilaian pengetahuan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi